Maka kami berkata, al-anbiya'u alaihimus salatu wassalamu bu'ithu lida'watil haqqi ila kamalit tauhidi. Holki apa haqqi? Holki ada lamnya. Al-anbiya'u bu'ithu lida'watil khalqi ila kamalit tauhidi. Para nabi alaihi wassalatu wassalamu bu'ithu, mereka diutus, li dakwatil khalqi, lam walamu tufidul ibtida, ila kamalit tauhidi, ila tufidul intiha. Udah lama nggak tupidu. Al-anbiya'u alaihimus salatu wassalamu bu'ithu lida'watil khalqi. Para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka diutus lida'watil khalqi, lamnya lam tufidul ibtida, berawal, untuk mengajak makhluk, mengajak manusia. Ila tufidul intiha, berakhir kepada kamalit tauhidi, kesempurnaan tauhid. Berawal para nabi itu diutus untuk mengajak kepada umat manusia, maka berakhir mereka menuju kepada kesempurnaan tauhid. Alladzi wasafnahu, yang kami telah mensifatkannya. Walakin bainahum, akan tetapi di antara mereka, para nabi dan para rasul, wa bainal wusuli ilaihi, dan antara sampai kepadanya, sampai kepada ilaihi ay ila kamalit tauhidi, walakin bainahum bainal anbiya'i wa bainal wusuli ilaihi ay ila kamalit tauhidi, akan tetapi antara para nabi dan antara sampainya kepada kesempurnaan tauhid, masafatun ba'idatun, jarak yang begitu jauh. Wa inda dzalika, dan ketika itulah, yakunun nazaru, adalah memandang. Atasannya masafatun ba'idatun, jarak yang begitu jauh. Wa aqobatun syadidatun, dan tanjakan-tanjakan yang berat. Jaraknya begitu jauh dan tanjakannya begitu berat. Wa innama syar'u kulluhu innama adatu hasrin, artinya kalimat yang membatasi. Wa innama syar'u kulluhu, dan syariat seluruhnya hanyalah, itu innama adatu hasrin, itu begitu. Kalau kita dulu menerjemahkannya hanya sannya. Wa innama syar'u kulluhu, dan syariat seluruhnya hanyalah ta'rifu tariqi suluki tilkal masafati, menjelaskan jalan untuk menempuh jarak itu. Waqat'u tilkal aqobati, dan memutuskan tanjakan-tanjakan semua itu.
Makanya Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, syai'un wasaltu bihi ilallahi ma taraktu. Sesuatu yang sudah menyampaikan aku kepada Allah, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya. Beliau bisa mencapai kepada derajat kamalut tauhid, ilmul mukasyafah. Beliau katakan, gara-gara aku mengajarkan Al-Quran. Maka walaupun dia sudah bergelar mujtahid mutlak, mengajar Al-Quran tidak pernah beliau tinggalkan. Kalau bahasanya udah mujtahid mutlak masih ngajarin orang Iqra. Jika ditanya kenapa masih ngajarin orang Iqra aja, maka beliau katakan, syai'un wasaltu bihi ilallahi ma taraktu. Sesuatu yang sudah menyampaikan aku kepada Allah, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya. Wa inda dzalika, dan ketika itu yakunun nazru, adalah memandang, an musyahadatin ukhra, dari musyahadah yang lain, wa maqamin akhara, dan kedudukan yang lain. Fayazharu bidalikal maqami, maka tampaklah pada kedudukan itu, wabil idhafati ila tilkal musyahadati, dan dengan menyandarkan kepada musyahadah tersebut, asyukru wasyakiru wal masykuru, ungkapan syukur, orang yang bersyukur dan yang disyukuri. Wala yu'rafu dzalika illa bimithalin, dan tiada dapat diketahui semua itu kecuali dengan perumpamaan-perumpamaan. Kitab Ihya yang kita pelajari, maka itu berputar pada 4 bagian pokok. Yang pertama, rub'ul ibadat. Yang kedua, rub'ul adat. Yang ketiga, rub'ul muhlikat. Yang keempat, rub'ul munjiat. Ini 4 bagian pokok kitab Ihya. Yang pertama, rub'ul ibadat, yang membicarakan tentang ilmu fikih. Ada ilmu akidah di situ, rub'ul ibadat. Lalu yang kedua, rub'ul adat, yang membicarakan tentang adab kepada Allah, adab kepada hamba-hamba Allah. Lalu yang ketiga, rub'ul muhlikat, yang membahas tentang penyakit-penyakit hati. Yang keempat, rub'ul munjiat, yang membahas tentang hal-hal yang dapat menyelamatkan dari semua penyakit-penyakit hati, yang membahas tentang masalah budi pekerti. Nah, kata Al-Imam Al-Ghazali, fa'akulu, maka aku katakan, yumkinuka, memungkinkan untukmu, antabhama, agar engkau memahami, anna malikan minal muluki, bahwa seorang raja dari raja-raja, arsala ila abdin, mengirim kepada seorang hamba, seorang budak, qad ba'uda minhu, sungguh jauh jarak darinya, markuban, dalam hal kendaraan, wa malbusan, dalam hal pakaian, wa naqdan, dalam hal uang, li ajli zadihi fitoriqi, bagi semata-mata bekalnya di perjalanan, hatta yaqta'a bihi, agar
budak itu dapat memutuskan dengannya masafatal bu'di, jarak jauh, wa yaqruba min hadratil maliki, dan agar dia dekat di hadapan raja. Jadi raja itu mengirim kendaraan, mengirim pakaian, mengirim uang kepada seorang budak dengan jarak yang jauh, agar itu budak sampai dekat kepada itu raja. Raja yang ngirim. Tsumma yakunu lahu halatani. Lalu adalah bagi raja itu terdapat dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, an yakuna qasduhu, bahwa adalah niatnya, min wusulil abdi ila hadratihi, dari menyampaikan budak itu ke hadapannya, an yakuma bi ba'di muhimmatihi, untuk menegakkan dengan sebagian kepentingannya. Muhimmat itu raja punya kepentingan, makanya itu budak dibiayain, dipanggil supaya itu budak dekat kepadanya. Wa yakunu lahu inayatun fi khidmatihi, dan agar adalah bagi raja itu untuk menolong dalam pelayanannya. Itu keadaan yang pertama. Jadi itu budak dipanggil dari jarak jauh dengan biaya yang besar, karena itu raja punya kepentingan, karena itu raja butuh kepada bantuan. Wasaniyatu, dan yang ketiga, Allah yakuna lil maliki hazzun fil abdi, bahwa tidak ada bagi raja itu hazzun fil abdi, keuntungan pada diri seorang budak itu. Wala hajata bihi ilaihi, dan tidak ada hajat kepada budak tersebut. Itu raja nggak punya keuntungan buat si budak tersebut, nggak ada keperluan kepada si budak itu, nggak butuh. Bal huduruhu, bahkan kehadirannya si budak, la yazidu fi mulkihi, tidak menambahkan dalam kerajaannya. Li'annahu la yaqwa, karena budak itu tidak kuat alal qiyami, untuk menegakkan bi khidmatihi, dengan pelayanannya, tugni bihi ginaan, yang mencukupkan padanya akan kekayaan. Wa ghaibatuhu, dan ketidakhadirannya si budak, latan kusu min mulkihi, tidak mengurangi dari kerajaannya. Jadi itu raja manggil budak, si raja nggak punya keuntungan, nggak ada kebutuhan, sekalipun itu budak hadir nggak menambahkan pada kerajaannya. Kalau dia nggak hadir, tidak mengurangi bagi kekuasaannya. Fayakunu qasduhu, maka adalah niatnya, minal in'ami alaihi, dari berbagai macam kenikmatan atasnya, bil markubi, dengan kendaraan, wazadi, perbekalan, an yahzol abda, agar raja itu memberi keuntungan kepada si budak itu, bil qurbi minhu, dengan sebab kedekatan darinya. Jadi itu budak dibaikin biar apa? Biar dia semakin dekat. Wa yanalu sa'adata hadratihi, dan agar
budak itu mencapai kepada kebahagiaan dekat dengannya. Lian tapi ahwa binafsihi, agar dia mengambil manfaat untuk dirinya, si budak itu. La lian tapi al maliku bihi, bukan untuk mengambil manfaat raja dengan budak itu. Wa bintibaihi, dan dengan mengambil manfaat darinya, tidak. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, fayanzilul ibadu minallahi ta'ala fil manzilati tsaniyati, maka kedudukan seorang hamba dari Allah Ta'ala fil manzilati tsaniyati, pada kedudukan yang kedua, pada derajat contoh yang kedua. La fil manzilatil ula, bukan pada kedudukan yang pertama. Yang raja itu memberikan kebaikan karena itu raja butuh dan punya kepentingan, tidak. Tetapi raja itu berbuat baik agar semata-mata budak itu dekat kepadanya. Fa innal ula muhalun 'alallahi, karena derajat yang pertama itu adalah sebuah kemustahilan atas Allah. Wasaniyata ghairu muhalin, sedangkan derajat yang kedua itu tiada mustahil. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan kita dengan satu perintah, melarang kita dengan satu larangan, maka perintah dan larangan itu kembali manfaatnya untuk manusia, bukan buat Allah. Jadi kita ulang lagi, nggak apa-apa. Jadi manusia itu terbagi kepada 3 bagian unsur. Ada unsur zahiriyah, anggota badannya tuh, badan, tangan, pala, kaki, hidung, mata, mulut, telinga, itu namanya unsur zahiri, zawahir. Yang kedua unsur domair, yaitu hati. Yang ketiga unsur ruh. Jadi ada unsur zawahir, ada unsur domair, ada unsur ruh. Maka manusia itu dituntut untuk ibadah. Maka secara global ibadah pun terbagi menjadi 3. Ada ibadah thariqah, ibadah syariah, ibadah thariqah, ibadah haqiqah. Ibadah syariah li islahi zawahir. Ibadah syariah itu untuk menyempurnakan zahir manusia tadi itu. Lalu ibadah thariqah li islahi dhamair. Ibadah thariqah untuk menyempurnakan hati seorang manusia. Lalu ibadah haqiqah li islahil arwah, li islahir ruh, untuk menyempurnakan ruh. Jadi ibadah syariah menyempurnakan zahir manusia, ibadah thariqah menyempurnakan batin manusia, ibadah haqiqah untuk menyempurnakan ruh. Maka nanti ibadah syariah itu banyak, namun secara global terbagi menjadi 3 bagian, yaitu taubat, takwa, dan istiqomah. Lalu ibadah thariqah juga begitu banyak, tetapi berputar pada 3 bagian pokok, yaitu ikhlas, yakin, dan tumaknina. Lalu ibadah haqiqah juga begitu banyak, lalu hanya berputar kepada 3 bagian pokok, yaitu muraqabah, musyahadah, dan makrifah. Nah, Kitabul Ihya ini adalah mencakup dari semua ibadah syariah, ibadah thariqah, dan ibadah haqiqah.
Summa qala summa lam annal abda la yakunu syakiran wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika